Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof yang ke-42. Pelajaran ilmu shorof yang ke-42 ini akan membahas kaidah mengidghamkan huruf yang sama. Yang kedua, cara mentasrif sulasi mujarrad. Sebelum kita membahas cara mentasrif bina mudha'af, terlebih dulu akan saya sampaikan kaidah mengidghamkan dua huruf yang sama. Karena kaidah ini berkaitan dengan tasrifnya bina mudha'af. Kaidah mengidghamkan dua huruf. Idza istama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin, jika bertemu dalam satu kalimat dua huruf, yang huruf itu dari jenis yang sama, yang satu, au mutaqaribani, atau yang berdekatan keduanya, fil makhraji, di dalam makhraj, yudghamu, maka diidghamkan. Al awalu, huruf yang pertama, fisani, ke dalam idgham itu maksudnya digabungkan. Yudghamu, maka digabungkan. Al awalu, huruf yang awal, fisani, ke dalam huruf yang kedua. Ba'da ja'lil mutaqaribaini, setelah menjadikan huruf dua yang berdekatan makhrajnya itu mislasani, seperti huruf yang kedua. Alasannya lisaklil mukarrari, karena beratnya mengulang-ulang huruf. Nahwu madda asluhu madada, wattasola asluhu eotasola. Bila ada dua huruf yang sama atau hampir sama makhrajnya berkumpul dalam satu kalimat, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Mengidghamkan ini setelah huruf yang pertama dimatikan dulu. Contoh madda asluhu madada. Jadi ini misalnya madda itu kan kalau tidak ada harokatnya hanya terdiri dari dua huruf. Tapi aslinya itu adalah tiga huruf, yaitu madada. Madada ini wazannya adalah fa'ala. Madada bisa menjadi madda ini karena adanya dua huruf yang berkumpul dari satu kalimat, yang dua huruf itu masih satu jenis. Maka huruf yang pertama, dal yang pertama ini diidghamkan, digabungkan dengan dal yang kedua, sehingga menjadi madda. Iqlal itu adalah urean, alasan mengapa diidghamkan, mengapa diganti, mengapa dibuang. Nah, dalam lafal madda ini iklalnya atau alasannya, dal yang pertama disukun. Jadi ini madada harus disukun dulu dalnya. Kenapa? Syarat idgham. Untuk syarat idgham itu syaratnya harus dal yang pertama dimatikan, maka menjadi madda. Setelah madda kemudian dal yang pertama diidghamkan, digabungkan pada dal yang kedua, maka menjadi madda. Dalla asalnya dalala, wazannya fa'ala. Kemudian lam yang pertama diidghamkan pada lam yang kedua, maka menjadi dalla. Bina mudha'af ialah kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Contoh madda asluhu madada.
madada, kemudian menjadi madda. Kenapa? Karena dal yang pertama digabungkan dengan yang kedua. Nah, alasannya seperti tadi di dalam kaidah itu. Cara mentasrif bina mudhoaf. Cara yang paling mudah mentasrif kalimat bina mudhoaf ialah dengan cara mencocokkan kalimat yang akan kamu tasrif dengan kalimat yang ada di dalam tabel contoh tasrif istilahi bina mudhoaf ini. Nanti ada ini tabelnya, harus dicocokkan dengan ini. Di dalam mentasrif ini, kalimat yang akan kamu tasrif satu harus sama binanya. Jadi kalau bina mudhoaf yang akan ditasrif ya harus dicari di tabel bina mudhoaf. Harus sama segotnya. Dan yang ketiga harus sama wazannya. Setidak-tidaknya ini sama binanya, sama segotnya, sama wazannya ini. Contoh, kamu ingin mentasrif kalimat mabrurun. Maka kamu harus mencocokkan kalimat tersebut dengan kalimat yang ada di dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Ternyata setelah dicocokkan, kalimat mabrur cocok atau sama dengan kalimat ma'dudun. Nah ini ma'dudun, sama juga dengan mafrurun atau ma'dudun ini. Nah, sama binanya, mabrurun binanya mudhoaf, ma'dudun mudhoaf. Mabrurun sama segotnya, mabrurun segotnya isim maf'ul, ma'dudun juga isim maf'ul. Sama wazannya, wazannya maf'ulun, ma'dudun. Mabrurun juga sama wazannya maf'ulun. Nah, kalau kalimat ma'dudun fi'il madinya ada, maka fi'il madinya mabrurun adalah barra. Nah, begitulah. Nah, terus kamu tinggal menyamakan tasrif kalimat barra dengan tasrif kalimat ada yang sudah ada dalam tabel. Nah, kalau tidak ada persamaannya, maka minimal harus sama binanya dan sama segotnya. Seperti kalimat dalilun. Dalilun ini tidak ada di dalam tabel yang persis. Nah, bagaimana mengatasi kalimat yang seperti ini? Tapi yang jelas di sini kan ada dua lam dalam satu kalimat. Berarti ini bina mudhoaf. Kalimat dalilun ini tidak ada persamaannya dalam tabel. Nah, kalau akan kamu tasrif, carilah binanya. Berarti binanya ini sudah ketemu, yaitu dal, lam berarti mudhoaf. Lalu fi'il madinya apa? Karena dalala berarti menjadi dalla. Nah, kalau sudah ketemu fi'il madinya, kamu bisa samakan dengan tasrif yang ada di dalam tabel. Ya, kita bisa menyamakan dengan tabel ini. Misalnya tadi barra ya, mabrurun, ma'dudun sama. Caranya mentasrif, ma'dudun fi'ilnya madi ada, berarti tinggal barra ya burru, barron, mabarron, barun, mabrurun, burra, la taburra, mabarun, mibarun. Kalau dicocokkan dengan farra ya biru ya barra ya biru, barron, barun, mabrurun, birra. Nah, berarti birra, la tabirra, mabirun, mibarun. Seperti ini misalnya yasihu. Yasihu sama dengan yafiru. Yafiru fi'ilnya madinya, yafiru fi'il madinya farra, berarti yasihu fi'ilnya madi soha. Tasrifnya berarti soha, yasihu, sohan,
masohan sohun, mashuhun, sikha, la tasikha, masihun, masihun, misohun. Nah, bisa juga kamu samakan dengan azza. Azza ya azu, azzon, ma'azzon, azun, ma'zuzun, azza atau azzi, la ta'azza, la ta'azzi, ma'azzun. Nah, kalau kita perhatikan ternyata fi'il amar ini ada dua. Jadi ada udda, ada uddi. Jadi mudda bisa, muddi juga bisa. Penjelasan lebih, penjelasannya nanti kapan-kapan kan, insya Allah. Pokoknya disamakan saja seperti ini. Farra, firra atau firri. Azza bisa menjadi azza, fi'il amarnya bisa azza, juga bisa azi. Ya, pokoknya seperti ini. Tulisan seperti ini itu bacanya apa? Kalau kita baca syakko berarti sigotnya fi'il madhi. Kalau kita baca syukko berarti sigotnya fi'il amar. Ini. Madda fi'il madhi, mudda fi'il amar, amma fi'il madhi, hanna, rodda, halla, azza. Coba ini kamu tasrif. Saya contoh, saya beri contoh. Syakko, syakko ya syukku, syakkon, masyakkon, syakun, maskukun, syukko, lata syukko, masyakun, masyakun, misyakun. Madda ya muddu, maddan, mamaddan, madun, mamdudun, mudda atau muddi, lata mudda, mamadun, mamadun, mimadun. Hanna misalnya ini kita samakan dengan farra. Farra yafiru, hanna yahinnu, hanna yahinnu, hannan, mahannan, hanun, mahnunun, khinna, la takhinna, mahinnon, mahinnon, mihannun. Nah, sekarang mala'a, malla, malan, malan ini berarti malla. Malla ya mallu, mallan, mamallan, malun, mamlulun. Malla, la tamalla, mamallun, mamallun. Nah, tamrin sekarang. Ini ada tamrin kalimat yang saya tulis di sini di bawah ini supaya kamu cari fi'il mudhari'nya apa, masdar ghairu mimnya apa, masdar mimnya apa, isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa, fi'il amarnya apa, fi'il nahinya apa, fi'il zaman dan makannya apa, isim alatnya apa. Ad-dabu, ad-dalilu, al-hubbu, manna, yajurru. Nah, ini supaya kamu isi kolom-kolom yang telah kami sediakan ini. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.